Pada video kali ini kita akan membahas materi sudut antar garis. Nah, untuk mencari sudut antar garis ada dua kemungkinan posisi garisnya. Yang pertama berpotongan, yang kedua bersilangan. Kita bahas yang berpotongan. Ini dia berpotongan. Di sini ada garis P dengan garis Q. Nah, garis P dengan garis Q ini berpotongan di sini. Kita misalkan itu titik O. Maka sudutnya nanti yang diambil yang ini. Kita tandai itu sudut alfa. Jadi sudut yang terbentuk dari garis P dengan garis Q yaitu sudut alfa. Besarnya alfa. Itu untuk berpotongan. Kita masuk ke bersilangan. Di sini ada sebuah bidang yaitu bidang alfa. Kemudian ada juga garis P terletak pada bidang alfa. Di sini dia. Ada juga garis Q menembus bidang alfa. Nah, ini garis Q-nya. Dia menembus bidang alfa pada titik O. Nah, garis P dengan garis Q ini kondisinya bersilangan. Bagaimana cara kita untuk mencari sudut yang dibentuk oleh garis P dengan garis Q? Kita harus buat garis P dengan garis Q itu berpotongan dengan cara menggeser salah satu garis. Di sini kita geser garis P. Kita geser garis P. Sehingga namanya kita ubah jadi P aksen. Nah, P aksen dengan Q sudah berpotongan di titik O. Sudutnya di sini. Kita tandai sudutnya dengan beta. Maka sudut yang terbentuk dari garis Q dengan garis P itu besarnya beta. Untuk lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal nomor 1. Pada kubus ABCDEFGH, tentukan sudut yang terbentuk oleh garis BC dengan CF, garis AF dengan FH. Kita masuk A, kemudian kita buat garis BC. Kemudian garis CH. Nah, BC dengan CH. BC ini tegak lurus dengan bidang DCGH. Sedangkan CH juga tegak lurus dengan bidang ABCD. Sehingga BC tegak lurus juga dengan CH. Kita tahu dua garis yang berpotongan tegak lurus akan membentuk sudut siku-siku yaitu besarnya 90 derajat. Jadi sudut yang terbentuk oleh garis BC dengan garis CH yaitu besarnya 90 derajat. Kita masuk ke B. Di sini ada kubusnya, kemudian kita buat garis AF dengan garis FH. Nah, ini dia. AF FH. Bagaimana kita mencari besar sudut AFH? Ini kan sudutnya, yaitu kita satukan AH. Kita satukan AH sehingga terbentuklah segitiga AFH. AF itu diagonal bidang kubus. FH juga diagonal bidang kubus. AH diagonal bidang kubus. Sehingga sisi-sisi segitiga ini sama panjangnya. Maka ini segitiga sama sisi. Kita tahu jumlah ketiga sudut segitiga itu 180. Nah, jika segitiganya sama sisi berarti ketiga sudutnya sama besar. Jadi tinggal kita bagi aja 180 bagi 3. Yaitu sudut AFH ini 180 bagi 3 60 derajat. Ini dia. Jadi sudut yang terbentuk oleh garis AF dengan garis FH itu adalah 60 derajat. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Pada kubus ABCDEFGH, tentukan sudut yang dibentuk oleh garis EG dengan garis BD. Yang B, garis EF dengan garis AC. Kita masuk ke A, kemudian kita tentukan garis BD dengan garis AC. Nah, garis BD ini dengan garis EG bersilangan. Jadi kita pindahkan salah satu garisnya. Di sini kita pindahkan si EG. Nah,
ruas garis AC dengan ruas garis ED ini berada pada bidang ABCD. ABCD ini merupakan persegi, ya kan? AC ini diagonal, BD ini diagonal persegi ABCD. Sehingga AC ini dengan BD ini berpotongan tegak lurus, maka besarnya 90 derajat. Masuk ke yang B. Garis EF dengan garis AC. Nah, ini juga ruas garis EF dengan ruas garis AC ini bersilangan. Jadi kita pindahkan salah satu. Nah, kita pindahkan si AC. Kita perhatikan EF dengan EG ini berada pada bidang EFGH. Sudut yang dibentuk oleh EF ini kan tegak lurus EH, berarti besar sudutnya 90 derajat. EG ini merupakan diagonal dari bidang EFGH. Sehingga membagi dua, EG ini membagi dua sudut FEH. Tadi sudut FEH itu 90. Berarti FEG setengah dari 90 yaitu 45 derajat. Itu untuk soal nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 3. Perhatikan balok berikut. Maka tentukan nilai sinus antara ruas garis AB dan FH. Itu yang A. Yang B, jika A merupakan besar sudut yang dibentuk antara ruas garis FG dan CE, tentukan nilai cos alfa. Nah, kita masuk ke yang A. Tentukan nilai sinus antara ruas garis AB dengan FH. Seperti ini, garis AB dengan garis FH. Kita tandai garisnya. Nah, AB dengan FH ini bersilangan. Jadi kita pindahkan salah satu. Di sini kita pindahkan si FH. FA dipindahkan, turun dia ke, jadi di BD. Nah, kita satukan segitiganya. Kita satukan garis AD sehingga membentuk segitiga ABD. Siku-siku di A. Kita masukkan AD ini sama dengan BC, yaitu 6 cm. AB 12 cm, tinggal cari BD. BD 12 cm pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 12 pangkat 2 itu 144, 6 pangkat 2 itu 36, sehingga 144 tambah 36, 180. Akar dari 180 yaitu 6 akar 5. Sehingga panjang BD ini 6 akar 5. Nah, kita kan diminta nilai sinus ruas garis AB dan FH. Berarti ini sudut ABD. Kita mau cari sinus sudut ABD. Kita ketahui untuk mencari sinus itu depan per miring. Depan ini 6, miringnya 6 akar 5. Sehingga sinus sudut ABD itu 6 cm per 6 akar 5. Nah, ini habis jadi 1/4 akar 5. Kita rasionalkan sama-sama kali akar 5. Didapatlah sinus sudut ABD yaitu akar 5 per 5 cm. Itu untuk yang A. Kita masuk ke yang B. Jika A merupakan besar sudut yang dibentuk antara ruas garis FG dengan CE, tentukan nilai cos alfa. Nah, kita gambar garis FG. Ini dia. Kemudian CE. Nah, sudah jelas ya, CE dengan FG ini bersilangan. Kita pindahkan FG. Nah, kemudian kita satukan EB. Kita tarik ruas garis. Sehingga terbentuklah dia segitiga BCE. Ini tadi sudut yang dibentuk ya. Ini karena tadi ini garis BC dengan garis CE. Di sini berarti sudutnya. Nah, ini segitiganya. Siku-siku di B. Di sini. BC 6. Kita mau cari EB. Nah, EB. Ini ya, kita mau cari EB. Dengan cara kita satukan dengan hubungannya dengan segitiga EAB. Siku-siku di A. Ini dia. EA itu sama dengan CG 8, AB itu 12.
maka EB sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Itu 144 tambah 64 akar 208. Akar 208 itu 4 akar 13, sehingga BE ini 4 akar 13. Kemudian cari EC. EC itu 4 akar 13 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Ya kan, diakarkan. Kemudian didapatlah akar 208 tambah 36 sama dengan akar 244. Akar 244 itu 2 akar 61. Tadi soalnya yang diminta cos alfa. Ini dia. Cos alfa itu rumusnya samping per miring. Ini miringnya 2 akar 61. Berarti 6 cm per 2 akar 61. 6 bagi 2, 3. Berarti 3 per akar 61. Kita rasionalkan. Sama-sama kali akar 61. Didapatlah 3 akar 61 per 61. Jadi kosinus alfa yang terbentuk oleh garis FG dengan garis CE itu adalah 3 akar 61 per 61 cm. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 4. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 cm. Tentukan kosinus sudut antara garis BE dan AT. T merupakan titik perpotongan EG dan HF. Kita buat garis BE. Kemudian AT. Tapi T-nya kita tentukan dulu letaknya. Perpotongan EG dengan HF. Sehingga T-nya di sini. Ini T. Kita satukan AT. Nah, kita lihat AT, ruas garis AT dengan ruas garis EB ini bersilangan. Berarti salah satunya harus kita pindahkan. Nah, ini mau kita pindahkan. Si EB. Kalau kita pindahkan nanti EB ini, pasti dia akan sudah lewat dari kubus ini. Jadi kita bantu dengan kubus lain. Nah, kemudian kita pindahkan EB. Nah, ini dia. Berarti terbentuklah nanti sudutnya ATO. Bagaimana caranya? Kita satukan AO. Sinilah nanti sudutnya. Ini kita pisahkan dari kubus. Nah, kita masukkan sisi-sisinya. TO ini kan tadi sama dengan EB, ya kan? EB itu diagonal bidang, berarti rusuk akar 2, 4 akar 2. Kemudian kita mau cari AT, ini AT. Kita satukan dia dengan segitiga AET. Satukan. Nah, AE itu rusuk ya, 4. ET ini setengah dari EG. EG ini diagonal bidang. Berarti rusuk akar 2, 4 akar 2. Setengah dari 4 akar 2 itu adalah 2 akar 2. Ini 2 akar 2 ya. 2 akar 2. Jadi kita cari AT. AT itu berarti 2 akar 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Yaitu 16 tambah 8 akar 24. Akar 24 ini 2 akar 6. Berarti AT-nya 2 akar 6. Sekarang AO. Nah, ini AO. Bagaimana kita mencari ini? Kita satukan. Ini kita tarik garis di sini. Misalkan dia titik P. Misalnya ini P. Berarti dia siku-siku di sini kan, di OP. Nah, OP itu setengah dari rusuk 2. Sedangkan AP itu ini satu rusuk tambah setengahnya, berarti 3/2 rusuk. 3/2 dari 4 itu berarti 6. Sehingga OA 2 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 didapat. Malah dia akar 36 tambah 4, akar 40, 2 akar 10. Berarti AO-nya 2 akar 10. Kita mau cari kosinus sudut alfa.
Nah ini kan segitiganya sisinya berbeda semua, berarti segitiga sembarang. Rumus untuk mencari cos alfa, ini ya alfanya ini, segitiga sembarang yaitu AT pangkat 2 tambah OT pangkat 2 dikurang AO. Sisi di samping sudutnya dikuadratkan kemudian dikurang dengan sisi depan sudut. Ini ya. Per 2 dikali perkalian kedua sisi sampingnya. Ini tuh. Itu kosinusnya. Rumus kosinus segitiga sembarang. Kita masukkan nilai AT. AT itu 2 akar 6 pangkat 2 tambah OT pangkat 2. OT-nya 4 akar 2 dikurang AO 2 akar 10 per 2 kali 2 akar 6 kali 4 akar 2. Nah ini kita kuadratkan. 2 akar 6 pangkat 2 itu 24. 4 akar 2 pangkat 2 itu 32 dikurang 2 akar 10 pangkat 2 itu 40 per ini 2 kali 2 4 kali 4 16. 16 akar 6 kali akar 2 itu akar 12. 16 akar 12. Nah 24 tambah 32 itu 56. 56 kurang 40 16. Akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. 2 kali 16 32 sisa akar 3. Sehingga 16 per 32 akar 3. Ini bisa dicoret jadi 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2 akar 3. Nah ini kita rasionalkan menjadi, kita kalikan dia sama-sama akar 3. Dikali akar 3. 1 kali akar 3 akar 3. Akar 3 kali akar 3 3. 3 kali 2 6. Jadi 1/6 akar 3 cm. Sehingga kosinus sudut antara garis BE dengan AT itu adalah 1/6 akar 3 cm. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.